مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. Hadirin kaum muslimin, ikhwah sekalian yang saya hormati, saya muliakan, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat teriring salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau dan para sahabatnya dan orang-orang yang tetap setia mengikuti jejak langkah beliau sampai akhir zaman. Pada malam hari ini kita akan memasuki pertemuan yang kedua dari pembahasan kitab Tathhir al-I'tiqad, yaitu kitab At-Tauhid yang ditulis oleh Imam Muhammad ibn Ismail As-San'ani rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan tentang kedudukan penulis dan juga karyanya ini. Di antaranya bahwa penulis merupakan ulama yang hidup sezaman dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, meskipun berasal dari tempat yang berbeda. Namun keduanya sampai kepada kesimpulan yang sama tentang hal yang terkait dengan persoalan at-tauhid. Kemudian di antara keistimewaannya juga bahwa penulis ini nasabnya sampai kepada Hasan ibn Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an, sampai kepada cucunya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga bahwa penulis adalah seorang ulama yang karyanya dikenal dalam dunia Islam, bahwa beliau memiliki karya-karya yang banyak. Di antaranya yang dikenal oleh kalangan kaum muslimin dan juga sama penuntut ilmu adalah kitab beliau yang berbicara tentang fikih, yaitu kitab Subulus Salam yang berisikan syarah terhadap hadis-hadis yang ada dalam kitab Al-Bulughul Maram karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Kemudian kitab ini, yaitu kitab Tathhir al-I'tiqad, ya, sekalipun beliau ditulis atau kitab ini ditulis oleh seorang alim yang tidak ada sangkutannya dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, namun kitabnya berbicara seperti apa yang dibicarakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam banyak risalahnya. Dalam banyak risalah beliau, seperti misalnya kitab Al-Qawaid Al-Arba', begitu juga kitab Kashfus Syubuhat, ya, terkandung dalam kitab Tathhir al-I'tiqad, ya, pembahasan tentang dasar-dasar akidah al-Islamiyah dan juga beberapa bantahan kepada orang-orang al-musyrikin dan juga kepada orang-orang yang membela al-musyrikin. Baiklah, hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu diantara faedah yang kemarin kita sebutkan di awal pembahasan. Kemudian di awal kitab kemarin kita telah masuk kepada bab al-muqaddimah, ya, kita telah sampai kepada pembacaan al-muqaddimah. Kita akan masuk kepada pembahasan kita yang pertama, yaitu yang berkaitan dengan 5 kaidah. Jadi beliau di sini akan menyebutkan 5 pondasi yang menjadi, ya, pijakan kita dalam membahas kitab ini. Artinya 5 pondasi ini merupakan persoalan yang mujma' alaih, yang disepakati di kalangan kaum muslimin. Nah, kalau kita telah sepakat di atas kelima pondasi ini, maka pembahasan berikutnya insyaallah taala akan mudah. Yang pertama, berkata rahimahullahu taala, al-aslul awwal, yaitu pondasi yang pertama atau pokok yang pertama. Apa pondasi yang pertama? Kata beliau,
annahu qad ulima min daruratid din anna kulla ma fil Qur'ani fahuwa haqqun la batil wa sidqun la kadhibun wa hudan la dhalalah wa ilmun la jahalah wa yaqinun la syakka fihi. Ini pondasi yang pertama. Bahwasanya telah diketahui secara darurat dalam agama kita. Artinya hal ini persoalan yang tiada terbantahkan. Selagi orang itu muslim, ya mau tidak mau dia harus mengakui hal ini. Apa itu? Anna kullama fil Qur'an, bahwa semua yang ada dalam Al-Qur'an fahuwa haqqun la batil, adalah kebenaran, bukan kebatilan. Wa sidqun la kadzibun, dan juga kejujuran dan bukan kedustaan. Wa hudan la dalalah, petunjuk dan bukan kesesatan. Wa ilmun la jahala, ilmu dan bukan kebodohan. Wa yaqinun la syakka fihi, dan merupakan persoalan yang yakin dan tidak ada padanya sedikit pun keraguan. Nah, ini pondasi yang pertama. Kenapa? Karena sebelum kita membahas ya persoalan yang mungkin di situ terjadi ya pertentangan, maka antara dua ya kubu yang bertentangan ini harus memiliki pondasi yang sama dulu. Karena kalau dalam pondasinya saja sudah berbeda, misalnya kita berdalil dengan Al-Quran, kemudian dia bantah Al-Quran dengan kisah, maka dalam kondisi seperti ini ya tidak akan ada titik temu. Ya, maka perlu adanya pondasi yang menjadi titik temu di antara dua kubu yang bertikai. Di mana kita ketahui juga bahwa yang menjadi pembahasan dalam kitab ini dan juga kitab-kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang berbicara tentang tauhid dan bantahan kepada musyrikin, ya, yang dimaksud dengan musyrikin di situ adalah mereka yang sudah beriman dengan Al-Qur'an. Jadi bukan orang musyrikin asli. Jadi minal awal, semenjak pertama, bahwa yang dimaksud dengan musyrikin dalam rasail at-tauhid, dalam risalah-risalah seputar tauhid, ya, adalah orang-orang pelaku syirik akbar, ya, yang mengaku sebagai muslim. Ya, pelaku syirik akbar yang mengaku sebagai muslim. Mereka yang dimaksud di sini. Maka harus ada titik temu untuk ya menjadi pijakan dalam ya menentukan ya keputusan. Dan pijakan tersebut adalah Al-Qur'an. Ya. Adalah Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an menunjukkan bahwa Al-Qur'an adalah kebenaran dan bukan kebatilan, kejujuran bukan kedustaan, dan seterusnya. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Afama ya'lam annama unzila ilaika min rabbikal haqqu kaman huwa a'ma?" Apakah orang yang mengetahui bahwa yang diturunkan kepada engkau wahai Muhammad dari Rabbmu itu adalah kebenaran, sama dengan orang yang tidak mengetahui? Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya, "La yastawi man ya'lam minan nas anna alladhi unzila ilaika ya Muhammad min rabbika huwal haqq." Tidak sama orang yang mengetahui dari kalangan manusia bahwa apa yang diturunkan kepadamu wahai Muhammad dari Rabbmu itu adalah kebenaran. Alladzi la syakka fihi, yaitu kebenaran yang tidak terdapat padanya keraguan, wala miryata wala labsa, dan tidak ada padanya kesamaran, wala ikhtilafa fihi, dan tidak ada padanya perselisihan. Ini dalam persoalan at-tauhid. Ini persoalan yang paling mendasar ya dalam agama kita. Ya. Allah Azza wa Jalla terangkan padanya persoalan tauhid ini dengan begitu terang benderang. Maka tidak boleh terjadi dalam persoalan yang menjadi pondasi din terjadi padanya perselisihan. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam ayat yang lain, "Walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira." Kalaulah ia datang bukan dari sisi Rabbmu, bukan dari sisi Allah Azza wa Jalla, tentu mereka akan mendapati padanya pertentangan yang banyak. Kembali kata Ibnu Katsir, "Bal huwa kulluhu haqqun." Bahkan Al-Qur'an seluruhnya adalah kebenaran. Yusaddiqu ba'duhu ba'dan, yang saling membenarkan ayat yang satu dengan yang lainnya. Wala yudadu syai'un minhu syai'an akhar,
dan tidak ada salah satu darinya bertentangan dengan yang lainnya. Fa akhbaruhu kulluhu haqq. Berita-berita yang ada dalam Al-Qur'an semuanya adalah kebenaran. Wa awamiruhu wa nawahihi adlun. Begitu juga perintah dan larangannya adalah keadilan. Kama qala ta'ala wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Dan sempurnalah kalimat Rabbmu yang benar dan penuh keadilan. Ini pondasi yang pertama. Ya, itu bahwa kita harus mengimani bahwa semua yang terdapat dalam Al-Quran adalah kebenaran dan tidak ada padanya sedikit pun dari kebatilan. Sehingga nanti ini Al-Quran yang akan menjadi ya rujukan ya kita dalam perselisihan. Qala fa hadzal aslu, pondasi ini aslun la yatimu islamu ahadin wala imanuhu, merupakan pondasi yang tidak tercapailah keimanan seorang pun, begitu pula keislamannya. La yatimu di sini ya tidak bisa diartikan tidak sempurna, karena orang yang tidak beriman kepada kesempurnaan Al-Qur'an ya dia bukan muslim. Maka la yatimu di sini maksudnya tidak terwujud, artinya tidak tercapai. La yatimu islamu ahadin wala imanu, yang tidak terwujud Islam seorang pun begitu juga imannya, illa bil iqrari bi hadzal asl, melainkan dengan dia mengakui pondasi ini. Jadi kalau ada seorang muslim yang saya nggak percaya kepada ayat ini ya, atau menolak surat itu ya, maka dia bukan lawan bicara kita dalam pembahasan ini. Ya, lawan bicara kita adalah orang yang beriman kepada Al-Qur'an bahwa semuanya adalah hak. Wa hadza amrun mujma'un alaihi, dan ini merupakan perkara yang disepakati, la khilafa fihi, tidak ada padanya perselisihan. Ini poin yang atau pondasi yang pertama. Yang kedua, qala al-aslu tsani, pondasi yang kedua, di situ kan ada di buku. Dikasih buku itu disuruh buat dilihat itu bukunya itu. Coba mana halamannya. Udah ya. Al-aslu tsani, pondasi yang kedua, anna Rasulullah wa anbiya'ahu min awwalihim ila akhirihim bu'itsu li du'a'il ibadi ila tauhidillah bi tauhidil ibadah. Bahwa utusan-utusan Allah dan para nabi-nabinya dari yang pertama sampai yang terakhir, semua mereka diutus li du'a'il ibad, untuk menyeru segenap hamba ila tauhidillah, kepada tauhidullah. Maksudnya agar mereka menauhidkan Allah azza wajalla bi tauhidil ibadah, yaitu dengan tauhid ibadah. Itu nanti akan datang penjelasannya ya, bahwa tauhid ya itu ada tauhidul ibadah, dia adalah tauhid uluhiyah. Begitu juga ada tauhid ar-rububiyah dan al-asma was sifat. Nah, para utusan-utusan Allah dari semenjak yang pertama, siapa utusan Allah yang pertama? Nuh alaihissalam. Ya, Nuh alaihissalam. Ya, inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'dih, kata Allah dalam Al-Qur'an. Sungguhnya kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad ya, sebagaimana yang pernah kami wahyukan kepada Nuh dan kepada para nabi setelahnya. Jadi enggak disebutnya Ibrahim. Ya, ini menunjukkan bahwa utusan Allah yang pertama itu adalah Nuh. Ya, yang Allah utus ke tengah manusia. Semua mereka diutus untuk menyuruh hambanya, ya, menyuruh kaumnya, ya, masing-masing, ya, secara khusus illa Muhammad, kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus kepada segenap jin dan manusia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan aku utus engkau wahai Muhammad sebagai rahmat bagi segenap alam. Bu'itsu li du'a'il ibad, semua mereka diutus untuk menyeru ya manusia ila tauhidillah, agar menauhidkan Allah bi tauhidil ibadah, dengan tauhid ibadah. Dalil kanalnya ada banyak sekali dalam Al-Qur'an. Ya. Banyak sekali dalam Al-Qur'an ayat-ayat menunjukkan bahwa semua nabi dan rasul dari yang pertama sampai yang terakhir menyeru kepada at-tauhid. Di antaranya firman Allah yang ada dalam surat An-Nahl, Allah Jalla wa ala berfirman, "Wa laqad ba'atsna
fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Nah, sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul, semuanya menyeru kepada kaumnya, beribadahlah kalian kepada Allah dan tinggalkanlah peribadatan kepada taghut. Begitu juga yang ada dalam ayat yang ke-45 dari surat Az-Zukhruf. Allah berfirman, was'al man arsalna min qablika min rusulina aj'alna min dunir rahmani alihatan yu'badun. Dan silakan tanya kepada yang pernah kami utus sebelum engkau wahai Muhammad dari utusan-utusan kami, pernahkah kami jadikan selain Ar-Rahman sebagai sesembahan yang diibadahi? Begitu juga Allah Jalla wa Ala berfirman dalam ayat yang lain, kata Allah Jalla wa Ala, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan tidaklah kami mengutus sebelum engkau wahai Muhammad seorang pun rasul, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali aku, maka beribadahlah kalian semuanya kepada aku. Ya. Ini ayat-ayat tentang hal ini ada banyak sekali. Ya. Wa kullu rasulin awwalu ma yaqra'u bihi asma'a qaumih. Dan setiap rasul, setiap utusan Allah, yang pertama kali mereka perdengarkan ke telinga kaumnya. Jadi seruan yang pertama, di mana Nabi itu menyeru kaumnya adalah persoalan ini. Apa itu? Yaitu firman Allah Jalla wa Ala, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, beribadahlah kalian kepada Allah, tidak ada bagi kalian sesembahan selain aku. Malakum min ilahin ghairuh. Tidak ada bagi kalian sembahan selain Allah Azza wa Jal. Begitu juga firman Allah Jalla wa Ala, la ta'budu illallah. Jangan kalian beribadah kecuali kepada Allah. Dan firman Allah Jalla wa Ala yang lain, an i'budullaha wattaqun. Wattaquhu wa athi'un. Beribadahlah kalian kepada Allah. Kenapa? Suaranya nggak kedengeran? Ini ada yang nyalain speaker Ustaz, nggak kedengeran jadinya. Suaranya ini diadu. Ada yang nyalain speaker. Progress. Coba yang itunya, hostnya siapa sih? Hostnya bisa. Gimana? Sudah dimatikan yang nyalain speakernya? Sudah dimatikan. Ya, jadi hostnya bantu untuk mematikan. Baik, kita baca lagi ya. Wa kullu rasulin awwala ma yaqra'u bi asma'i qaumi qawluhu ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Dan setiap rasul yang pertama kali mereka perdengarkan ke telinga kaumnya adalah firman Allah Ta'ala, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, beribadahlah kalian kepada Allah, tidak ada bagi kalian sesembahan selain daripada Dia, selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antum bisa lihat juga, Allah Azza wa Jalla sebutkan ini pada beberapa ayat dalam surat Ar-Ra'd, dalam surat Hud. Allah Azza wa Jalla banyak berfirman di situ bagaimana Allah Azza wa Jalla menyebutkan hal ini satu persatu. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla katakan tentang Nuh, wa laqad arsalna Nuhan ila qaumihi inni lakum nadhirun mubin alla ta'budu illallah inni akhafu 'alaikum 'adzaba yaumin alim. Yang artinya kata Allah Jalla wa Ala, dan sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya
Sesungguhnya aku bagi kalian adalah pemberi peringatan yang nyata. Jangan kalian beribadah kecuali kepada Allah. Ya, ini tentang Nuh. Insyaallah. Masih ada yang buka mic. Baik. Kemudian di ayat yang ke-50 dari surat Hud, Allah Jalla wa Ala berfirman, ila 'adin akhahum huda. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Dan kepada 'Ad Allah utus saudara mereka Hud. Hud berkata kepada kaumnya, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Kata Hud kepada kaumnya, wahai kaumku, beribadahlah kalian kepada Allah, tidak ada bagi kalian sesembahan selain daripada Dia. In antum illa muftarun. Yang kalian lakukan hanyalah mengada-ngada dengan beribadah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Di ayat yang ke-61 Allah berfirman tentang Saleh, wa ila Thamud akhahum Salihah. Dan kepada kaum Thamud Allah utus saudara mereka yang namanya Saleh. Saleh berkata, qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, beribadahlah kalian kepada Allah, tidak ada bagimu sesembahan yang berhak diibadahi selain Dia. Dan di ayat yang ke-84 Allah berfirman, wa ila Madyan akhahum Syuaiba. Dan kepada kaum Madian Allah utus saudara mereka yang namanya Syuaib. Syuaib pun berkata, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, tidak beribadahlah kalian kepada Allah, tidak ada bagi kalian sembahan yang berhak diibadahi selain daripada Dia. Berkata Imam San'ani, Allah ta'budu illallah. Janganlah kalian beribadah kecuali kepada Allah. Ini diantara yang pertama kali diperdengarkan oleh semua Rasul kepada setiap kaumnya. Dan juga firman Allah Jalla wa'ala, an ya'budullaha wattaquhu wa ati'un. Beribadahlah kalian kepada Allah, bertakwalah kepadanya, dan taatilah Dia. Ya, jadi ini yang pertama kali diperdengarkan semua Rasul kepada kaumnya masing-masing, yaitu dakwah kepada tauhid berupa tauhid al-ibadah. Berkata Imam San'ani rahimahullah, wa hadzal ladzi tadammanahu qaulu la ilaha illallah. Dan inilah yang terkandung dalam ucapan kita la ilaha illallah. Ya. Jadi la ilaha illallah itu seruan untuk beribadah kepada Allah dan meninggalkan peribadatan kepada selain Allah, dan ini merupakan pondasi dari agama Islam. Kemudian beliau berkata, fa inna ma da'atir rusulu umamaha ila qawli hadhil kalimati wa i'tiqadi ma'naha la mujarradi qawliha bil lisan. Seluruh rasul itu hanyalah menyeru umatnya kepada mengucapkan kalimat ini dan meyakini maknanya, dan bukan sekedar mengucapkannya dengan lisan. Ya, artinya yang disuruh itu bukan cuma pengucapan lisan, melainkan meyakini juga maknanya. Ya, meyakini juga maknanya. Qala wa ma'naha, sedangkan maknanya adalah wa ifradullahi bil ilahiyah, yaitu memurnikan dan menjadikan Allah sebagai satu-satunya yang diibadahi. Bil ilahiyati wal ibadah, menjadikan Allah sebagai satu-satunya yang diibadahi dan mengibadahi Dia semata. Qala wan nafyu lima yu'badu min dunih, dan menafikan, maksudnya meniadakan serta menolak apa-apa yang diibadahi selain Allah, wal bara'atu minhu, dan berlepas diri darinya. Ya, jadi kalau kita lihat, ya, ini mirip seperti perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam beberapa rasailnya. Ya, mana Syekh Muhammad bin Abdul Wahab juga mengatakan bahwa dimaksud dengan la ilaha illallah itu bukan hanya ucapan lisan, namun juga harus diiringi dengan keyakinan hati dan juga pengamalan anggota badan. Ya, begitu juga dalam definisi al-Islam.
ya, bahwa Islam itu adalah istislamu lillah bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wal ahlih, ya, berserah diri kepada Allah dengan menauhidkan Allah, ya, tunduk kepadanya dengan mengerjakan ketaatan, serta berlepas diri dari kesyirikan dan juga dari pelakunya, ya. Jadi mirip seperti yang dikatakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam beberapa risalahnya. Ini pondasi yang kedua, ya. Jadi seseorang dituntut bukan hanya mengucapkan la ilaha illallah saja, melainkan dia juga dituntut untuk, ya, memahami maknanya dan juga, ya, mengamalkan kandungannya serta berlepas diri dari kesyirikan dan dari para pelakunya. Allah Azza wa Jalla, ya, berfirman, ya, dalam Al-Qur'an Al-Karim, ala lillahi dinul khalis, ketahuilah milik Allah lah agama yang murni, maksudnya ibadah yang bersih dari kesyirikan. Kemudian Allah berfirman, walladzina ittakhadhu min duni awliya, sedangkan orang-orang yang mengambil selain Allah sebagai penolongnya, mereka beralasan, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa, bahwa kami tidak beribadah kepada sesembahan itu melainkan agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Kata Qatadah tentang firman Allah, ala lillahi dinul khalis, ketahuilah milik Allah lah agama yang bersih, ay syahadatu alla ilaha illallah. Jadi makna syahadat la ilaha illallah, ya, adalah, ya, agama yang murni, yang bersih dari kesyirikan. Kesyirikannya seperti apa? Disebutkan di kelanjutan ayatnya, walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Yaitu kesyirikan dalam bentuk, ya, mengambil perantara yang diibadahi dalam rangka mendekatkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ayat ini, yaitu surat Az-Zumar ayat 3, yaitu menunjukkan makna dari la ilaha illallah dan juga perbandingannya dengan ajaran yang lain yang bertentangan dengan la ilaha illallah dalam batasan yang paling tipisnya, yaitu peribadatan kepada perantara, ya. Jadi kalau peribadatan kepada perantara itu sudah merupakan, ya, pelanggaran terhadap la ilaha illallah, maka apalagi yang lebih besar daripada itu. Baik, ya. Jadi ini poin yang kedua. Ya, apa itu? Bahwa para rasul seluruhnya diutus oleh Allah kepada kaumnya untuk mengajak kepada tauhidul ibadah, mengajak kepada la ilaha illallah, mengucapkannya, mengamalkannya dan meyakininya dan berlepas diri dari semua yang bertentangan dengannya. Berkata Imam As-San'ani selanjutnya, qala wa hadal aslu la maryata fi ma tadammanahu. Pokok yang kedua ini, tidak ada keraguan terhadap apa yang dikandung padanya, wala syakka fihi, dan tidak ada padanya keraguan sama sekali, wa fi annahu la yatimmu imanu ahadin, dan tidak ada pula keraguan bahwa tidaklah tercapai keimanan seseorang hatta ya'lamaha wa yuhaqqiqaha, sampai dia mengetahui poin ini dan sampai dia merealisasikannya. Mengetahuinya artinya dia memahami makna, ya, dari la ilaha illallah, bahwa semua nabi dan rasul diutus untuk menyuruh kepada la ilaha illallah, dan mentahqiqkannya artinya dia mengamalkannya, ya, dia mengamalkannya. Ini poin yang kedua. Qala al-aslu tsalits, pokok yang ketiga, qala al-muallif wa anna tauhid qisman, bahwa tauhid itu ada dua macam. Al-qismul awal tauhidur rububiyyah wal khaliqiyyah wal raziqiyyah, yaitu tauhid rububiyah, khaliqiyyah dari kalimat al-khalq, wal raziqiyyah dari kalimat ar-rizq. Artinya bahwa Allah Azza wa Jalla dialah Rabb, dialah pencipta dan dialah pemberi rizki, wa nahwiha, dan seterusnya. Ya, simpelnya bahwa yang pertama ini adalah tauhid ar-rububiyah. Wa ma'nahu,
maksud dari tauhid yang pertama ini, annallaha wahdahu huwal khaliqu lil alam, bahwasanya Allah dialah semata satu-satunya yang menciptakan alam semesta. Wa huwa rabbu lahum war raziqu lahum, dialah Rabb, pemelihara alam semesta, war raziqu lahum, dan dialah yang memberi rezeki kepada alam semesta ini. Ya, ini yang kita kenal dengan tauhid apa? Rububiyah. Yang mana rububiyah sering kita sampaikan di sini di majelis ini, ya, yaitu kembali kepada 3 komponen. Apa aja itu? Al-khalq wal mulku wat tadbir, penciptaan, kepemilikan dan pengaturan. Wa hadza la yunkiru al musyrikun. Tauhid jenis ini orang-orang musyrikin tidak ada yang mengingkarinya. Ya, jadi ya mereka ya mengetahuinya, menerimanya dan meyakininya. Wala yaj'aluna lillahi fi syarikan, bahkan mereka tidak menjadikan bagi Allah dalam persoalan ini sekutu satu pun. Ya, enggak ada ya seorang pun dari musyrikin ya yang mengatakan bahwa ada pencipta lain selain Allah, pemilik alam semesta lain selain Allah, pengatur alam semesta lain selain Allah Jalla wa Ala. Kan mereka memurnikan ini semua untuk Allah Jalla wa Ala. Bal hum muqirruna bihi, bahkan semua mereka mengakui hal ini kama sayati fil asli rabi'. Sebagaimana akan datang ya perkara ini pada pokok yang keempat. Ya. Nah, dalil akan hal ini ada banyak sekali dalam Al-Qur'an yang menunjukkan bahwa orang-orang musyrikin dulu menauhidkan Allah dalam tauhid ar-rububiyah. Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah. Kalau kamu tanya mereka, wahai Muhammad, siapa yang menciptakan mereka, mereka akan menjawab Allah. Ya, jadi Anda menjadi ahli tauhid itu bukan sekedar mengakui bahwa Allah itu satu. Ya, kalau itu yang Anda datangkan, ya itu tauhid yang ditolak, karena itulah tauhidnya musyrikin. Ya, karena musyrikin sudah mengakui hal itu, namun tauhidnya ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Dan tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah melainkan mereka juga musyrik, beriman dengan rububiyah namun musyrik dalam persoalan uluhiyah gitu. Ya. Itu tentang orang-orang musyrikun. Nanti insyaallah akan disebutkan di Al-Aslur Rabi' dalil-dalilnya. Al-qismu tsani. Sekarang tauhid jenis yang kedua, apa itu? Tauhidul ibadah. Ini fokusnya kita di tauhid ibadah pada pokok yang ketiga. Ini yang biasa kita istilahkan dengan tauhid ilahiyah atau tauhid al-uluhiyah. Qala ma'nahu, dan artinya adalah ya, arti dari tauhid ibadah itu artinya ifradullah wahdahu bi jami'an wa ibadat allati bayanuha, yaitu menunggalkan Allah. Maksudnya menunggalkan Allah apa? Menjadikan Allah Azza wa Jalla satu-satunya. Ya, bi jami'an wa ibadat, yang dijadikan tujuan dari segenap ya macam-macam ibadah. Ya, itu yang maksud dengan ifradullah, menjadikan Allah satu-satunya ya tujuan ya dari segala macam bentuk ibadah. Al-ati bayanuha, yang akan datang nanti keterangannya. Ya, tentang macam-macam ibadah itu apa aja akan diterangkan. Fadha huwa alladhi ja'alu lillahi fi syuraka. Perkara inilah ya di mana orang-orang musyrikin dulu menjadikan bagi Allah padanya sekutu. Jadi orang musyrikin menjadikan untuk Allah sekutu itu bukan dalam persoalan rububiyah. Enggak ada yang mengatakan ada Rabb lain selain Allah, pemelihara lain selain Allah, pengatur alam semesta lain selain Allah, enggak ada. Ya. Ada yang menguasai wilayah fulani ya yang lain selain Allah, enggak ada. Ya. Enggak ada yang menguasai alam semesta baik secara keseluruhan atau sebagian selain Allah. Ya. Semua orang musyrikin meyakini bahwa itu semua hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, lantas dalam persoalan apa mereka menyekutukan Allah? Ya, mereka menyekutukan Allah dalam jenis tauhid yang kedua, itu tauhid ibadah itu. Ya.
Qala wa lafdhu syarik yush'iru bil iqrari billah. Karena penyebutan sekutu ya, itu mengibaratkan atau mengisyaratkan sebenarnya mereka mengakui ya keberadaan dan eksistensi Allah Azza wa Jalla. Karena namanya sekutu itu bukan satu, tapi ada berapa? Minimal dua ya, yang menjadi sekutu, yang menjadi ya rekan serikat. Gitu. Serikat itu kan berarti berserikat itu nggak mungkin yang disebut dengan berserikat itu seorang diri itu nggak mungkin. Yang namanya berserikat itu bersekutu itu minimal berdua. Nah, disebutkannya bahwa mereka menyekutukan Allah, ya, melakukan kesyirikan kepada Allah. Lafdzus syarik, penyebutan ya bahwa mereka adalah musyrik, ini mengisyaratkan bahwa mereka mengakui eksistensi Allah, mengakui ya dan percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bisa dipahami ya? Farusul alaihimussalam, maka semua rasul alaihimussalam bu'itsu di taqriril awal wa du'ail musyrikin ila tsani. Semua mereka diutus untuk yang mengajak kaumnya agar kaumnya itu yang mengakui persoalan yang pertama. Maksudnya mengingatkan mereka akan perkara pertama, yaitu apa? Rububiyah. Kalian kan udah tahu hanya Allah yang menciptakan dan memiliki, yang mengatur. Wa du'ail musyrikin ila tsani, mengingatkan dengan rububiyah yang udah ada pada mereka sebagai pijakan dalam rangka mengajak mereka kepada yang kedua, yaitu apa? Yaitu uluhiyah. Nah, ini lafalnya banyak sekali dapat dalam Al-Qur'an Al-Karim. Ya, afala taqilun? Ya, afala tattaqun? Tidakkah kalian berakal? Tidakkah kalian bertakwa? Fa anna tusrafun? Bagaimana kalian bisa dipalingkan? Artinya kalian kan sudah tahu ya dan meyakini persoalan rububiyah. Kenapa kalian ibadah kepada selain Allah Azza wa Jalla? Qala mithlu qawlihim fi khitabil musyrikin, seperti perkataan para rasul saat berkata kepada orang-orang musyrikin, afillahi syakkun, apakah kepada Allah kalian ragu? Ini menunjukkan bahwa pada asalnya mereka itu ya beriman kepada Allah dalam persoalan rububiyah. Begitu juga firman Allah Jalla wa Ala, al min khaliqin ghairullah, adakah pencipta lain selain Allah? Ya, ini semua adalah pertanyaan yang disebut dengan istifham takriri. Ya, pertanyaan yang tidak diminta di baliknya jawaban, melainkan ya fungsinya sebagai pengingat ya bahwa kalian sudah mengakui tidak ada pencipta lain selain Allah. Kenapa kalian beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Qala wa nahyim 'an syirkil ibadah, dan bahwasanya mereka melarang kaumnya dari ya melakukan kesyirikan dalam persoalan ibadah. Maksudnya apa? Ini ma'tuf ya kepada ya perkataan yang di atas. Ar-rusul alaihimus salam bu'itsu li taqril awal wa du'ail musyrikin ila tsani wa nahyihim, gitu ya. An syirkil ibadah. Semua rasul alaihimus salam diutus untuk mengingatkan perkara yang pertama, rububiyah. Ya, jadi datang kepada kaumnya mengingatkan apa yang sebenarnya mereka sudah akui, apa itu? Rububiyah. Wa du'ail musyrikin ila tsani, dan mengajak mereka kepada yang kedua, apa itu? Uluhiyah. Wa nahyihim an syirkil ibadah, dan melarang mereka dari melakukan kesyirikan dalam persoalan ibadah. Ya. Nah ini. Walidha qala ta'ala, oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ibudullah wajtanibut taghut, dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul yang semuanya mengatakan beribadahlah kalian kepada Allah dan tinggalkanlah peribadatan kepada selain Allah. Taghut artinya ma yutajawazu bihil 'abdu haddah min ma'budin aw matbu'in aw muta', semua yang diperlakukan secara berlebihan dari yang diikuti, ditaati, atau yang diibadahi. Ya. Atau dalam definisi lain kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, bahwa taghut adalah ma'ubida min dunillahi wa huwa radin, semua yang diibadahi selain Allah dan dia ridha. Maksudnya
ya meninggalkan peribadatan kepada selain Allah. Semua rasul diutus kepada umatnya masing-masing dan semuanya punya tugasnya sama. Allah tugasi dengan satu tugas yang sama, menyeru mereka kepada la ilaha illallah. Karena ani ibudullah wajtanibut taghut, itulah la ilaha illallah. Beribadahlah kalian kepada Allah. Itu menetapkan ibadah untuk Allah. Wajtanibut taghut, menafikan ibadah dari selain Allah, dan itu ya penolakan dari peribadatan kepada selain Allah. Dan itulah kandungan la ilaha illallah. Berkata Imam As-San'ani, qala fa afada biqauli fi kulli ummah. Maka pada firman Allah, pada setiap umat. Ya. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat. Apa yang dimaksud dengan pada setiap umat? Kata Imam As-San'ani, anna jami'al umam, bahwa semua umat itu lam tursal ilaihimur rusul, tidaklah diutus kepada mereka para rasul, walam tub'ats, dan tidaklah dikirim kepada mereka para rasul illa li talabi tauhidil ibadah, melainkan untuk menuntut dari kaumnya agar menauhidkan Allah dengan tauhid ibadah. La li ta'rif, bukan untuk memberitahukan bi anna Allah huwal khaliqu lil alam, bahwa Allah lah pencipta alam semesta. Wa annahu rabbus samawati wal ard, bahwa dialah Rabb penguasa langit dan bumi. Bukan untuk itu. Kenapa? Fa innahum muqirruna bi hadza, karena mereka sudah mengakui hal ini. Ya. Jadi pokok yang kedua tentang pembagian tauhid. Apa pembagian tauhidnya? Dua macam. Yang pertama tauhid simpelnya rububiyah. Ya, rububiyah ini semua orang musyrikin enggak ada yang mengingkarinya. Tauhid yang kedua simpelnya tauhid uluhiyah atau tauhid ibadah. Nah, para rasul diutus untuk mengingatkan yang pertama karena mereka udah ngakuin itu, dan mengajak kepada yang kedua, gitu ya. Itu poinnya. Waliyadha lam taridil ayat fihi fil ghalib illa bi sighatil istifham at-taqrir. Oleh karena itu tidak ada satupun ayat ya secara umum yang datang tentang hal ini melainkan datang dengan bentuk istifhamut taqrir, pertanyaan yang bukan meminta darinya jawaban. Ya. Tapi pertanyaan yang tujuannya untuk apa? Mengingatkan. Misalnya firman Allah Ta'ala, hal min khaliqin ghairullah, adakah pencipta lain selain Allah? Ya, maksudnya, bukankah kalian sudah tahu bahwa tidak ada pencipta lain selain Allah? Kenapa kamu beribadah kepada selain Allah? Afama yakhluqu kama la yakhluq? Apakah yang menciptakan sama seperti yang tidak menciptakan? Mereka sudah tahu bahwa Allah lah pencipta satu-satunya. Namun kenapa beribadah kepada yang tidak menciptakan? Afillahi syaqqun fatiris samawati wal ard. Apakah terhadap Allah kalian ragu? Dialah pencipta langit dan bumi. Aghairallah yattakhidhu waliya. Apakah selain Allah aku jadikan sebagai penolong? Fatiras samawati wal ard, padahal dialah pencipta langit dan bumi. Fa'aruni madza khalaqal ladzina min dunihi. Tunjukilah kepadaku apa yang telah diciptakan oleh selain Allah. Kalian sudah tahu Allah tidak ada yang menciptakan selain Allah. Kenapa kalian beribadah kepada yang tidak menciptakan? Aruni madza khalaqu minal ard. Tunjuki kepadaku apa yang sudah mereka ciptakan dari bumi. Ini semua adalah yang disebut dengan istifhamun takriri. Pertanyaan, namun tujuannya bukan minta jawaban, melainkan ya untuk kembali menegaskan. Kata Imam San'ani, qala istifhamu taqririn lahum. Ini bentuknya pertanyaan, tapi bukan minta jawaban. Ya, melainkan ya sebagai penegasan bagi mereka, li'annahum bihi muqirrun, karena mereka semua sudah mengakuinya. Wa bihadza ta'rifu anna al-musyrikina lam yattakhidul asnam wal awthan wa lam ya'buduha wa lam yattakhidul al-masih wa ummah wa lam yattakhidul malaikata syuraka'a lillah li'annahum asyrakuhum fi khalqis samawati wal ard wa fi khalqi anfusihim. Oleh karena itu, ya dengan ini kalian pun tahu ya bahwa orang-orang musyrikin dulu di zaman Nabi tidaklah menjadikan berhala
Begitu juga tidak beribadah kepadanya, tidak mengambil Al-Masih ibunya. Begitu juga para malaikat sebagai sekutu bagi Allah, karena mereka adalah sekutu Allah dalam penciptaan langit dan bumi atau penciptaan diri mereka sendiri. Jadi ketika mereka nyembah selain Allah, bukan karena selain Allah itu menurut mereka pencipta. Gitu. Ya, apakah penciptaan terhadap langit dan bumi atau penciptaan terhadap diri mereka sendiri? Balittakhadhuhum, melainkan mereka menjadikan sembahan selain Allah itu li'annahum yuqarribunahum ila Allahi zulfa. Hanya karena itu. Karena menurut mereka selain Allah itu bisa mendekatkan diri-diri mereka kepada Allah dengan sedekat-dekatnya, kama qalu, seperti yang mereka klaim itu sendiri. Ini poin penting ya. Pada fakrah ini, pada alinnya ini penting. Jadi kenapa musyrikin mengambil Lata, Uzza, Manat sebagai sesembahan? Ya, orang Kristen mengambil Al-Masih ibunya sebagai sesembahan. Ada yang nyembah para wali, malaikat, nabi sebagai sembahan. Apakah menurut mereka semua itu adalah pencipta lain selain Allah? Bukan. Apakah menurut mereka semua itu bisa menciptakan langit dan bumi di samping Allah? Bukan. Lantas kenapa mereka menyembah selain Allah? Ya, dari makhluk-makhluk dan hamba-hamba pilihan itu? Jawabannya satu. Karena menurut mereka orang-orang tersebut, ya, hamba-hamba pilihan tersebut bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Paham di sini? Ini ada dalam surat Az-Zumar ayat 3, dalam surat Yunus ayat 8. Yunus ayat 18 nanti akan datang. Cuma di sini Ustaz ingin tekankan satu hal. Apa itu? Ya, bahwa orang musyrikin justru musyrik saat mereka pengen taat kepada Allah Azza wa Jalla. Saat mereka ingin taqarrub kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, saat mereka ingin ya beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Berarti ya pembahasan kita tentang orang-orang musyrikin, ini poin loh. Ini banyak orang belum ngeh tentang persoalan ini. Dan Syekh Muhammad Abdul Wahab jarang menyebutkan hal ini. Jarang menyebutkan Syekh Muhammad Abdul Wahab. Saya hanya mendapati di suatu tempat bahwa pembahasan tentang apa yang kita bahas saat ini adalah tentang ya bukan orang ya yang mereka memang udah meninggalkan ibadah, nggak peduli sama agama. Pembahasan kita dalam hal ini tentang rajulun soleh, tentang orang yang soleh, ya. Namun di samping kesolehannya dia beribadah kepada Allah, dia beribadah kepada selain Allah. Jadi frame kita tentang musyrikin, ya, kalau kita ingin dudukkan dengan musyrikin di zaman Nabi, yang dibahas adalah orang-orang yang di masa hidupnya mereka itu apa? Orang-orang yang pengen dekat sama Allah. Ya, orang-orang yang pengen ya taat kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana lafal ya ayatnya, argumennya sebagai argumen mereka, mana abuduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Tidaklah kami beribadah kepada mereka melainkan agar mereka itu bisa mendekatkan diri-diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Jadi yang dibahas dalam topik-topik kita ini adalah tentang rajulun saleh. Orang yang pada asalnya saleh, kemudian mereka ngapain? Di samping ibadahnya kepada Allah, pengen lebih lagi. Ya. Lalu mereka mencari perantara dalam beribadah kepada Allah dengan beribadah kepada perantara agar kedudukannya semakin jauh dari Allah atau semakin dekat? Jadi mereka ini orang-orang yang pengen dekat sama Allah namun salah jalannya hingga akhirnya apa? Yang mereka dapat adalah apa? Kufuran kepada Allah. Jadi itu yang dibahas sebenarnya. Adapun orang yang memang sedari awal enggak ibadah, udah selesai dari kemarin-kemarin. Yang dibahas. Ya. Jadi yang dibahas tentang orang musyrikin itu profilnya adalah profil orang yang sudah beribadah kepada Allah namun ibadahnya kepada Allah dikotori dengan peribadatan kepada selain Allah. Nah, kalau kita tahu ya realita itu, maka hendaknya kita semakin takut. Ya. Kalau seorang yang pengen dekat sama Allah aja, seorang itu malah bisa jatuh pada kesyirikan. Bagaimana lagi kalau memang dari awalnya dia pengennya durhaka sama Allah Subhanahu wa taala. Qala qaum muqirruna billahi ta'ala fi nafsi kalimati kufrihim. Maka orang-orang musyrikin di zaman Nabi mengakui keberadaan Allah, kekuasaan Allah,
ya pada ya ucapan kekufuran mereka sendiri. Wa annahum syufa'u indallah, bahwa sesembahan-sembahan mereka itu adalah perantara-perantara bagi mereka di sisi Allah. Ini yang merujuk kepada firman Allah, walladzina ittakhadhu min duni awliya, ya, atau firman Allah azza wa jalla, ya, wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'una indallah. Dan mereka beribadah kepada selain Allah dari sembahan yang tidak bisa memberi mereka manfaat dan mencelakakan, dan mereka beralasan, ya, haula'i syufa'una indallah, mereka itu, maksudnya sembahan-sembahan tersebut hanyalah perantara antara kami, ya, dengan Allah, usata, syufa'a. Jadi pada ucapan mereka yang mengatakan haula'i syufa'una indallah, kita dapatin juga di situ kesimpulan apa? Bahwa mereka sudah percaya kepada Tuhan. Jadi kalau sekedar percaya Tuhan, Pak, ya, itu belum tentu orang itu selamat dari kekufuran. Ya. Ini yang dipopulerkan di negara kita, nggak ada orang kafir karena semuanya percaya sama Tuhan. Musyrikin percaya sama Tuhan, bahkan udah ibadah kepada Allah, namun mereka musyrik, kafir. Ya, hati itu pelajaran-pelajaran, ya, apa, PKN, kalau gurunya nggak paham tauhid, nanti yang malahan ditanamkan kepada anak-anaknya justru kekufuran. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, harus paham tauhid, ya, karena persoalan ini persoalan yang sangat, ya, berbahaya sekali bagi keimanan seorang. Ya, kalau dia nggak paham, dia akan membenarkan semua ajaran. Oh iya betul, katanya negara kita nggak ada yang nggak percaya Tuhan, semua percaya Tuhan. Yang kafir cuma komunis, katanya. Berarti Yahudi, Kristen percaya Tuhan berarti nggak kafir? La haula wala quwata illa billah. Ya. Dari mana dia tahu? Dari belajar tauhid. Bahwa musyrikin udah percaya Tuhan. Kata Imam Sunani, bahkan pada ucapan kufur mereka itu kita dapati pengakuan mereka terhadap Allah azza wajalla. Apa ucapan kufur mereka? Haula syufa'una indallah. Mereka itu cuma perantara bagi kami di sisi Allah. Berarti mereka mengakui adanya Allah. Ya. Ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak beribadah kepada mereka melainkan agar mereka mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Percaya Tuhan. Bahkan pengen dekat sama Tuhan. Ya. Tapi statusnya apa? Muslim atau kafir? Dalam Islam kafir. Kata Allah Jalla wa Ala pada kelanjutan ayatnya, qul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wala fil ardi subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah, maha tinggi Dia dari apa yang mereka sekutukan, disebut kesyirikan. Ya. Al-muhim, ya, dari sini kita ketahui bahwa orang musyrikun mengakui Allah azza wa jalla, beriman kepada Allah. Namun karena mereka beribadah kepada selain Allah, di samping ibadah mereka kepada Allah, mereka musyrik, kafir. Allahul musta'an. Qala Allah Ta'ala berfirman, qul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wala fil ard subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Katakanlah, apakah kalian ingin memberitahukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak tahu? Tidak di langit, tidak pula di bumi, bahwa Dia punya sekutu. Ya Allah, Dia enggak punya sekutu. Namun musyrikin menetapkan bagi Allah sekutu. Ya, yang diibadahi di samping Allah. Walaupun alasannya untuk apa? Pengen lebih dekat sama Allah. Lalu Allah azza wa jalla hukumi perbuatan mereka sebagai kesyirikan. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, maha suci dan maha tinggi Allah amma yusyrikun, dari apa yang mereka sekutukan. Jadi perbuatan mereka, ya, mengambil, ya, perantara dalam ibadah kepada Allah, yang mereka ibadahi di samping Allah, itu adalah kesyirikan. Jadi ingat ya, lafalnya Ustaz itu detil, bukan sekedar mengambil perantara. Harus ada ibadah kepada perantara. Mengambil perantara yang mereka ibadahi di samping Allah. Ya, jangan nanti mengambil perantara kesyirikan. Lah, enggak semua mengambil perantara kesyirikan. Mengambil perantara yang diibadahi di samping Allah. Jadi harus ada unsur peribadatan kepada selain Allahnya gitu. Ya.
Nah, ibadahnya kepada selain Allah itu ya mereka bungkus dengan alasan sebagai perantara. Nah, itulah kesyirikan. Allah sebut itu sebagai kesyirikan. Kata Allah Subhanahu wa taala, amma yusyrikun. Maha suci, maha tinggi Allah dari apa yang mereka sekutukan. Wala faja'alallahu ta'ala ittikhadahum lisyufa'a syirkan. Kata Imam Sana'ani, maka Allah jadikan perbuatan mereka mengambil perantara sebagai kesyirikan. Namun kita perjelas perantara yang apa? Yang diibadahi. Jadi mengambil perantara yang mereka ibadahi atau mereka ibadah kepada selain Allah dengan asumsi ini cuma perantara, gitu loh. Bisa dari sini, bisa dari sono. Pokoknya yang penting hakikatnya sama ya. Menyembah selain Allah dengan alasan ini cuma perantara atau mengambil perantara yang dia ibadahi gitu. Paham gak sih? Karena kalau cuma mengambil perantara nggak bisa dikatakan kesyirikan, hati-hati. Biar nggak kita musyrikkan orang yang nggak syirik, ya, atau kita anggap muslim orang yang musyrik. Biar bisa di atas koridor harus detail, harus dakik. Ibaratnya harus hati-hati. Ngerti gak? Jadi yang jatuh kepada kesyirikan apa? Harus adanya unsur peribadahan kepada selain Allah, sekalipun alasannya itu cuma perantara. Atau mengambil perantara ya yang mereka ibadahi di samping Allah Azza wa Jalla. Faja'alallahu ta'ala ittikhadahum lisyufaha'i syirkan. Maka Allah jadikan perbuatan mereka mengambil perantara-perantara itu sebagai kesyirikan. Wa nazza'a nafsahu anhu, dan Allah sucikan dirinya dari yang demikian. Li'annahu la yashfa'u indahu ahadun illa bi'idnih. Karena enggak ada yang bisa memberi syafaat di sisinya seorang pun kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Qala fa kaifa yuthbituna syufa'a lahum lam ya'dhanillahu lahum fi syafa'ah. Maka bagaimana orang-orang musyrikin itu boleh menetapkan pemberi syafaat, perantara-perantara bagi mereka, sedangkan Allah Subhanahu wa taala sendiri belum mengizinkan bagi mereka untuk memberikan syafaat. Walau ahlul laha, begitu pula yang menerimanya bukan ahli syafaat. Wala yughnuna anhum minallahi syai'an, dan mereka tidak bisa memberi manfaat kepada siapapun di sisi Allah sama sekali. Ini ya pokok yang ketiga. Ya, poin dari pokok yang ketiga ini adalah tentang pembagian at-tauhid, bahwa at-tauhid itu dua macam, rububiyah dan uluhiyah. Ya, kemana tauhid asma sifat? Para ulama masukkan tauhid asma sifat ke dalam tauhid rububiyah. Ya, sebagian ulama memasukkan tauhid asma sifat ke dalam tauhid ar-rububiyah. Ya. Nah, kemudian kata beliau bahwa para rasul semuanya diutus untuk ya mengingatkan tauhid ar-rububiyah dan menyeru kaumnya kepada tauhid ya al-uluhiyah dan melarang mereka dari ya melakukan kesyirikan dalam ibadah. Hadza wallahu taala ala wa alam. Ya, mungkin ini yang bisa saya sampaikan di kesempatan kita pada malam hari ini. Jika ada pertanyaan, barangkali ada pertanyaan di grup, saya persilakan. Kalau di masjid juga boleh kalau ada pertanyaan. Indakum soal ya ikhwan. Allah ini kepencet yang zoomnya kepencet keluar anda. Baik, kalau nggak ada pertanyaan kita cukupkan sampai di sini. Ya, subhanallahi wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.